Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Uang Menjerat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab itu, ia memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari seluruh kelebihan tentang uang. Uang pun memiliki sebuah kemampuan menjerat, menenggelamkan, dan membinasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika uang menjerat, siapa yang tidak ingin dalam hidupnya itu semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin berlimpah, semakin hari semakin diberkati. Itu doa setiap orang dan tidak pernah ada yang menolaknya. Tetapi kita melihat ada dua dimensi. Dimensi yang menguntungkan dan dimensi yang merugikan, menjerat, bahkan bisa membinasakan, yaitu tentang uang. Faktor apa yang membuat seseorang itu dengan uang yang dimiliki menjadi dimensi yang bisa memberkati? Tetapi faktor apa juga yang berkenaan dengan uang yang membuat uang itu memiliki dimensi menjerat, membinasakan, menghancurkan? Maka faktor utamanya adalah cara mengelolanya. Faktor utamanya adalah cara memandang tentang uang tersebut dan cara memperlakukan uang tersebut. Kalau berbicara tentang sebuah ilustrasi yang sangat sederhana, pisau itu baik dan tidak baik sangat tergantung di tangan siapa. Uang itu akan menjadi berkat atau menjadi petaka dan menjadi kutuk tergantung di tangan siapa. Pisau di tangan orang yang sudah terkontrol, yang sudah dewasa, yang sudah matang, yang sudah tahu cara penggunaannya, maka pisau dipakai oleh ibu rumah tangga untuk memotong semua bahan-bahan masakan. Pisau dipakai oleh para petani, kemudian orang-orang yang bersangkut paut dengan tugasnya yang membutuhkan pisau, para pemotong daging yang berjualan daging, untuk memotong tali dan untuk seluruh kebutuhan lain, maka itu akan menjadi berkat. Tetapi pisau di tangan orang yang salah, di tangan orang yang penuh dengan kebencian, di tangan orang yang penuh dengan nafsu, maka bisa untuk menghilangkan nyawa orang lain, bisa untuk mengancam dan menakut-nakuti, bisa dipakai oleh pembegal, penjamret, perampok untuk menguras harta benda orang lain. Demikian juga dengan uang. Sehingga pada dasarnya tatkala uang dikatakan baik, benar-benar baik, maka itu pun menjadi salah. Uang pun dikatakan tidak baik, itu pun menjadi salah. Karena uang adalah alat tukar yang sifatnya netral. Tetapi firman Tuhan berkata ada uang itu yang bisa menjerat. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Sebetulnya penafsiran tentang ingin kaya adalah yang membuat kekayaan itu menjadi Tuhannya, yang membuat kekayaan itu menjadi segala-galanya. Sehingga demi kekayaan dia akan tempuh segala cara, baik yang haram maupun yang halal, baik yang benar maupun yang salah, baik yang lurus maupun yang menyimpang. Dia akan tempuh. Maka uang itu akan menjadi pisau yang bisa membunuh dirinya dan kemudian juga mencelakakan orang lain. Lalu firman Tuhan berkata, pencobaan ke dalam jerat oleh berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, maka uang itu menjadi berbahaya. Tatkala orang tersebut itu memiliki nafsu, kita melihat bagaimana penjudi, dia terus bernafsu, kalaupun menang dia akan pasang lagi, kalaupun kalah dia akan berjuang pasang lagi. Dia tidak berpikir untuk hal tersebut. Karena nafsu, orang bisa melakukan korupsi. Karena nafsu akan uang, orang bisa menjual anggota keluarganya sendiri, menjual orang tuanya, menjual saudaranya. Karena uang, orang bisa sewenang-wenang karena uang memiliki kuasa, kekuatan untuk menekan orang lain, menyingkirkan orang lain. Karena uang juga, orang bisa menjual kesetiaan, meninggalkan pasangannya kemudian mencari yang lain. Waktu miskin dia setia, waktu kaya dia punya banyak godaan, dia tidak setia. Sehingga uang itu memang akan menjerat tatkala diiringi dengan nafsu dan bisa mencelakakan. Dan firman Tuhan berkata uang itu bisa mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangkan, dari kata uang, celaka, tenggelam, runtuh, binasa, 4 kata yang sesungguhnya punya makna yang sama, yaitu menghancurkan manusia.
Lalu pada bagian berikut dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena uang, orang bisa menjual imannya. Dan dikatakan karena uang juga, orang bisa menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai macam duka. Menarik sekali, bagaimana mungkin uang bisa membawa berbagai macam-macam duka? Kita lihat, orang karena banyak uang dia tidak setia, hancur rumah tangganya. Dia akan bercerai, anak-anaknya tidak menghormati ayahnya atau ibunya. Karena uang, negara bisa hancur, terbawa duka. Bagaimana uang mungkin bencana sosial, bencana alam yang diselewengkan, itu membawa duka bagi orang yang seharusnya menerimanya, yang seharusnya tertolong, tapi tidak tertolong. Karena dana untuk menanggulangi bencana, dana untuk membantu orang lain, kemudian dikorupsi, kemudian dicuri. Matilah orang yang kelaparan. Terancamlah orang yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Sedemikian menakutkan tatkala uang dikelola dengan cara yang salah. Sedemikian menakutkan tatkala uang dikelola oleh orang yang penuh dengan nafsu, yang motifnya adalah cinta akan uang, akar daripada segala kejahatan. Dengan melihat kebenaran firman Allah yang kita pelajari pada saat ini, sahabat seperjalanan, mari kita bersikap dengan baik, bahwa tidak hanya uang, popularitas, jabatan, potensi, karunia, keahlian. Karena keahlian dokter yang tidak punya karakter, maka dia semata-mata akan mencari uang, memeras pasien dengan caranya menjual obat-obatan di luar perakiraan. Dia tidak peduli. Karena uang juga, orang tidak lagi kemudian punya amanah yang baik menjalankan jabatannya. Dia memakai jabatan buat kepentingan dirinya, tetapi tidak memakai jabatan buat kepentingan negara dan masyarakat. Dan sesuai dengan amanah setiap profesional, baik dalam bentuk keahlian apapun, selalu ada sumpah jabatan, selalu ada janji yang diucapkan. Tatkala kemudian dia mencintai uang, dia akan buang segala sesuatu, dia akan jual segala sesuatu. Dia hanya punya satu cinta, yaitu kepada uang. Dia tidak akan mencintai keluarga, dia tidak akan mencintai yang lain, dia tidak akan mencintai bangsa, dia tidak akan mencintai mereka-mereka yang kemudian terpuruk, yang terbelakang, yang tersisihkan, mereka yang papa, para yatim, para janda, orang-orang terpinggirkan, yang seharusnya dengan kekuasaan yang dimilikinya, mereka menjadi berkat. Namun karena uang, semuanya menjadi tidak dilakukan. Dengan demikian, ingat baik-baik, uang bisa menjerat, tapi uang juga bisa memberkati. Pada dasarnya uang tidak salah, tapi orang-orang yang mengelolanya dengan benar atau dengan salah, maka akan berdampak dua yang berbeda, akan memberkati atau membawa musibah buat orang banyak. Mari sahabat seperjalanan, saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan diberkati berlimpah dengan materi, diberkati berlimpah dengan kekayaan, tetapi yang jauh lebih penting, engkau diberkati berlimpah dengan karakter Kristus, dengan kekudusan, dengan kebenaran, sehingga tatkala uang ada padamu, uang itu tidak menjerat, uang itu tidak membinasakan, uang itu tidak mencelakakan, uang itu tidak menghancurkan, tapi uang memberkati dirimu, memberkati orang banyak, dan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami terus belajar menjadi benar di hadapan Tuhan dengan cara bagaimana benar mengelola uang. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan akan tolong satu demi satu bisa dilewati dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin.